Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Oleh, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Mas Oleh, ini banyak kalangan masyarakat sipil bertanya-tanya, kalau kemudian perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil, kalau terjadi tindak pidana, itu akan domain dari peradilan militer atau domain dari peradilan umum? Dapat saya informasikan bahwasanya di draft undang-undang yang kita bahas bersama di Panja ini tidak ada pasal terkait bagaimana status hukum perwira aktif jika terjadi melakukan pelanggaran pidana. Apakah pelanggar pidana bagi prajurit aktif ini akan diadili di pengadilan militer atau di pengadilan sipil. Nah, kami tidak membahas itu. Kalau tidak ada pembahasan itu, berarti existing undang-undang yang masih berlaku, bahwasanya jikalau TNI aktif melakukan tindak pidana, ya otomatis bahwa yang bersangkutan akan diadili di peradilan militer. Oke, baik. Bib, gimana Anda respon? Ini salah satu yang mengganjal adalah soal responsibility kepada umum atau kepada militer. Ada gap kelihatan juga di situ. Betul, dan kita punya referensinya. Misalnya waktu itu ada dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan helikopter, dimulai disidik oleh KPK, nggak bisa dilanjutkan. Bahkan yang baru-baru ini sampai pimpinan KPK-nya minta maaf pada TNI waktu itu. Karena memang yang sekarang masih dilihat adalah siapa yang melakukan. Kalau dia tentara, maka langsung masuk peradilan militer. Padahal kan itu bukan equality before the law dong. Nah, memang ada putusan MK yang mengatakan bahwa harusnya yang dilihat tindak pidananya. Tapi yang sudah terjadi adalah putusan MK itu masih diabaikan. Jadi harusnya ini yang harus jadi perhatian. Karena bayangkan kalau sudah masuk jabatan publik, sudah ada kan sekarang pun gitu, sudah masuk BUMN, kalau ada tindak pidana korupsi atau misalnya kekerasan seksual atau apapun lah yang kita bisa lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti perlakuannya jadi berbeda antara manusia biasa non-militer dengan tentara gitu. Itu yang harusnya jadi prioritas justru. Oke, Mas Andi, kalau ini kemudian digolkan besok dalam revisi Undang-Undang TNI, siapa sih yang paling diuntungkan dalam kasus ini? Ya, tadi pertanyaannya, karena ini inisiatif dari DPR, ya. Kenapa DPR masuk dalam untuk mengusulkan perluasan pelibatan TNI di Kementerian Lembaga? Kenapa DPR masuk teknokratik untuk memperpanjang usia pensiun? Ya, ini bukan usulan dari Panglima loh, ini usulan dari DPR. Jadi apa misi politik DPR ketika tadi pasal 47-nya diperluas, usia pensiunnya diperpanjang. Jadi kalau saya jadi Panglima, lalu saya akan bertanya nih ke DPR yang mengusulkan ini, dengan perpanjangan usia pensiun menjadi 62, 63, bahkan kalau untuk bintang 4 menjadi 65, kebayang nggak kemungkinan penumpukan perwira berikutnya? DPR mengusulkan solusi apa? Ini kan usulan DPR. Ya, Panglimanya hanya menanggapi saja. Ya, sama dengan tadi, misalnya tentang penempatan di luar Kemhan dan Mabes TNI ya. Ya, lalu tadi misalnya tentang Bakamla. Oh, berarti DPR tetap mempertahankan status quo bahwa Bakamla itu di Indonesia hibrida antara sipil dan militer, tidak seperti negara-negara lain yang Bakamlanya didorong untuk menjadi civilian Coast Guard. DPR-nya mengusulkan hal tersebut. DPR-nya tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengkaitkan dengan fungsinya. Ya, tadi dalam pembentukan keputusan politik, dalam pengerahan, dalam penggunaan atau kewenangan DPR untuk mengusulkan anggaran khusus, anggaran tambahan kontingensi untuk operasi militer selain perang. Ya, DPR mengusulkan pasal yang untuk saya itu pasal teknokratik yang nantinya menjadi tugas seorang bintang 2 yang menjadi asisten personil di Mabes TNI atau Mabes Angkatan. Oke, baik. Alan, kalau lihat besok akan diketok, apakah Anda memprediksi tetap akan ada challenge, ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat sipil terhadap rancangan Undang-Undang TNI? Tadi kan dikatakan besok akan ada demo tuh. Ya. Tapi ya menurut saya itu sehat aja. Sehat saja. Sekali lagi
Sehat dalam arti ini demokrasi ya kira-kira. Ya ini menunjukkan bahwa demokrasi sedang bekerja dan menurut saya tidak perlu ditanggapi dengan reaksi yang berlebihan begitu. Dan di ujung saya lihat sih ada perubahan lah ya dari pengelolaan komunikasi politik istana maupun juga DPR ya. Sudah ada perubahan lah begitu, meskipun harusnya dari awal itu bisa lebih terbuka, karena jangan-jangan situasi ini tidak akan menjadi polemik apabila misalnya ketersediaan akses terhadap progres perumusan pasal-pasal itu bisa didapatkan oleh masyarakat secara mudah misalnya begitu, sehingga tidak ada kesimpang siuran. Karena saya periksa di media sosial memang yang terjadi itu lebih karena nggak tahu bahwa ada progres itu misalnya. Pas draft yang semula beredar di situ dan itu dipersoalkan karena satu kalimat mengenai bahwa presiden boleh menetapkan gitu kan di jabatan sipil kan, yang kemudian kan itu dihapus tuh. Hasil panja 15 Maret itu yang mengatakan bahwa perwira dirubah menjadi bahwa perwira boleh menduduki jabatan sipil kalau dia setelah pensiun atau dia mundur kan. Itu kan progres itu sebetulnya bisa menjawab kecemasan publik gitu. Nah sekali lagi saya kira masih sangat banyak PR dan menurut saya juga ini kita mesti berani melihat bahwa di belakang itu ada sesuatu yang mungkin dalam masa reformasi kita terlanjur memberi bobot yang mungkin karena ada masalah trauma itu terhadap usaha untuk mensapih TNI dari semua pengelolaan sektor keamanan begitu. Padahal pada aspek tertentu sebetulnya kalau sepanjang punya irisan dengan pertahanan, kalau menurut saya transnational crime segala macam seharusnya bisa dijadikan sebagai supporting system terhadap otoritas pengelola utamanya begitu. Nah bahkan efek sampingnya menurut saya adalah ada satu dominasi gitu dalam pengelolaan keamanan ini yang mengakibatkan banyak problem gitu di hari-hari mendatangin yang sepanjang itu nggak diadres saya kira ini kita akan terus zigzag seperti begini gitu. Bib akan JR di review kira-kira? Belum dibicarakan, tapi peluang itu terbuka baik secara formil karena kacau sekali prosesnya maupun secara material, jadi baik secara proses maupun secara substansi. Masih akan dilihat ya perkembangan besok. Masih akan dilihat perkembangan. Oke, baik Mas Andi, Bibip, Rahlan dan Mas Oleh telah bergabung di satu meja The Forum. Dewan Perwakilan Rakyat tengah mempertaruhkan dirinya sendiri. Apakah DPR mewakili dan mendengar suara rakyat, suara mahasiswa, suara kaum intelijensia, atau menutup telinga dengan hanya mendengarkan perintah ketua partai atau pimpinan DPR? Apakah DPR masih setia pada cita-cita reformasi 1998 atau malah membiarkan reformasi tinggal sejarah? Biarlah sejarah pencatat. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.